Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita ucapkan kalimatut tahmid pada pertemuan awal video ini sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua karunia, nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita sekeluarga. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita dan pikiran kita yang tadinya tidak tenang bisa menjadi tenang kembali, dan mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan khusyuk kembali. Amin Allahumma amin. Mari kita bersolawat bersama-sama. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas sebuah tema yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan kepada semua sahabat subscriber yang sangat luar biasa. Yaitu ini adalah kisah nyata pengalaman seorang pengamal sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin, hidup berubah 100%. Dalam waktu kurang lebih 10 tahun. Alhamdulillah banjir rezeki dan kaya harta benda, serta hidupnya tenang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang ingin mendengarkan kisah ini, simak video ini sampai selesai dan sampai akhir. Dan kepada semua sahabat yang baru saja bertemu
dengan channel ini dan ingin senantiasa menyambung silaturahmi dengan kami, serta mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini kan ada tulisan subscribe berwarna merah. Silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng. Silahkan tekan loncengnya, lalu tekan lagi lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Mudah-mudahan dengan demikian maka Anda bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan begitu ada video terbaru yang kami update, dan Anda bisa menjadi penonton yang pertama video kami berikutnya. Dan kabar baiknya ini sahabat, subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya. 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan bisa menjadi amal jariah bagi Anda karena telah membantu serta mensupport channel YouTube Taman Surga untuk berdakwah dan mengkampanyekan sholawat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin Allahumma amin. Dan kepada semua sahabat subscriber yang sudah subscribe, kami selalu mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Dan kepada semua sahabat yang mendengarkan video ini, semoga semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua dosa-dosa kita diampuni. Semoga kita senantiasa mendapatkan cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya ihsan. Sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk, bisa menjadi orang yang bertakwa, dan selalu dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah nyata dari seorang pengamal sholawat. Dan pada waktu itu saya alhamdulillahirrabbilalamin diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau, bersilaturahmi dengan beliau, dan diterima beliau untuk bisa diberikan ilmu dari beliau. Salah satunya mengenai rahasia kesuksesan beliau. Dalam waktu kurang lebih 10 tahun nasibnya telah berubah 100% dan diberikan banjir rezeki dari arah yang min haitsu la yahtasib. Diberikan kaya harta benda, hidup tenang, bahagia, bisa beribadah, dan juga beramal soleh. Nah, semoga mudah-mudahan kita semua juga bisa mendapatkan pertolongan Allah seperti itu. Jadi ceritanya begini. Seseorang yang mengamalkan sholawat ini zaman dahulu kala 10 tahun yang lalu kurang lebihnya begitu ya, ketika awal karirnya beliau merintis usaha, itu kondisinya sangat serba nol ya. Rumah tidak punya, masih dompleng di tempat mertua, kemudian memberanikan diri untuk membangun rumah sendiri. Jadi rumahnya itu zaman dulu dikisahkan oleh sahabat saya, oleh saudara saya tadi yang bercerita, rumahnya itu ukurannya sangat kecil sekali, kemudian pagar-pagarnya itu hanya dari dari bambu, ada yang dari triplek dan sebagainya. Intinya adalah rumahnya ya pokoknya yang penting bisa digunakan, tetapi sangat belum layak sekali lah kalau dikatakan seperti itu. Sehingga kadangkala anggota keluarganya itu ya, kalau ada saudara yang mau bersilaturahmi ke sana selalu diberitahu kalau jangan ke situ. Karena apa? Karena mungkin barangkali malu kalau saudaranya tersebut rumahnya belum baik. Nah, kemudian di awal masa merintis karir juga usahanya ini masih kecil sekali. Beliau hanya memiliki satu sepeda motor yang digunakan untuk berdagang. Setiap hari ketika berdagang itu juga barang dagangan atau stoknya itu selalu dihitung, karena samar kalau sampai-sampai stok dagangannya itu kurang. Jadi dari rezeki yang serba pas-pasan, dari kondisi ekonomi yang sangat nol sekali, rumah juga seadanya, pekerjaan juga seadanya, uang sama sekali nggak bisa memegangkan begitu. Tetapi alhamdulillahirrabbilalamin, beliau ini suami istri. Jadi suami istrinya ini beliau mendawamkan salah satu amalan.
Saya sampaikan ya, salah satu amalan, karena amalan beliau ini sangat banyak sekali. Jadi saya hanya menyampaikan menggarisbawahi salah satu amalan yang beliau amalkan berdua suami istri tersebut adalah membaca sholawat Jibril sebanyak minimal 1000 kali setiap hari. Bagaimana sholawatnya? Sholawatnya adalah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Kalau mau dipisah membacanya adalah seperti ini. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Nah, jadi yang dibaca adalah sholawat Jibril begini. Kemudian istri beliau menuturkan, kenapa kok membacanya sholawat Jibril? Ternyata jawabannya singkat saja. Karena sholawat Jibril itu adalah sholawat yang terpendek. Jadi bisa dibacanya cepat. Kalau sholawat yang lain kan panjang-panjang. Misalnya sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salama tamman ala sayyidina. Dan seterusnya. Itu kan panjang sekali. Sholawat munjiat juga panjang. Sholawat fatih, sholawat yang lain-lain juga panjang. Yang paling pendek adalah sholawat ini, sholawat Jibril. Jadi alasannya ya kadang-kadang ya seperti ini. Kadang-kadang lucu juga ya alasannya. Tetapi beliau mendawamkan ini secara istiqomah. Dan alhamdulillahirabbil alamin dalam waktu kurang lebihnya 10 tahun ini nasibnya 100% sudah berubah. Dari rumah yang tadinya hanya asal berdiri, hanya asal bisa ngadeg begitu ya kalau orang Jawa mengatakan, pokoknya hanya ada sokonya, ada penutupnya, dan penutupnya itu dari ini apa namanya, triplek lah, ya ada bambunya, ya begitulah ya. Ibaratnya seperti rumah-rumahan, bukan rumah beneran. Alhamdulillah sekarang ini kalau saya hitung, sebentar saya hitung. Kurang lebihnya ya, karena saya tidak tahu seberapa banyak rumah yang dimiliki. 1, 2, 3, 4. Sekitar 4 gedung rumah beliau punya, alhamdulillah sekarang. Kemudian di beliau ini di pasar ya, punya kios. Kiosnya ini kurang lebih kalau 5 lebih insya Allah. Kemudian beliau juga memiliki kendaraan atau mobil ya, jumlahnya itu lebih dari 1. Dan kalau diteliti lagi mungkin bisa ditemukan bahwa beliau ini membeli tanah di mana-mana. Jadi asetnya yang berupa tanah juga sangat banyak sekali. Dan masih banyak hal lain yang belum saya ketahui. Dan insya Allah ini bukan untuk menyombongkan orang yang mengamalkan sholawat, tetapi saya ingin menyemangati kepada semua sahabat channel YouTube Taman Surga yang hari ini sudah mencoba untuk istiqomah membaca sholawat Jibril minimal 1000 kali setiap hari, kemudian nasibnya belum berubah, hidupnya masih biasa-biasa saja. Jangan pernah putus asa, jangan berhenti tetapi lanjutkan. Karena bisa jadi perubahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dalam waktu singkat ini, tetapi barangkali 10 tahun ke depan baru bisa kita rasakan perubahannya. Termasuk perubahan itu kita jangan hanya menilai dari harta benda saja. Karena sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayangnya Allah itu tidak hanya berupa harta benda, uang dan kekayaan. Tetapi yang pertama, yang paling tidak kita sadari, nikmat kita masih diberikan umur panjang. Kita masih bisa bernafas, kita masih hidup. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang terkadang kita sering melupakannya. Kemudian yang kedua, nikmat kita diberikan kesehatan. Coba bayangkan di luar sana banyak orang yang hari ini sedang merengek-rengek memohon kepada Allah, sedang berusaha habis-habisan harta benda dikeluarkan untuk membayar biaya rumah sakit supaya apa? Supaya penyakitnya bisa disembuhkan. Oleh karena itu nikmat yang berupa kesehatan ini harus kita syukuri, harus kita nikmati. Cara menikmati ya dengan cara bersyukur dan menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk beribadah dan juga beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi nikmat yang sangat kecil-kecil seperti hari ini kita masih bisa mendengarkan video ini. Ini juga nikmat yang diberikan Allah. Banyak orang lain yang hari ini tidak bisa mendengarkan video ini.
Dan tentunya banyak sekali nikmat-nikmat yang kalau kita mau melihat, mau merasakan, mau mengerti, maka sesungguhnya nikmat Allah itu sekarang saja sudah sangat banyak sekali. Dan kalau kita mau menghitung nikmat yang diberikan Allah, sungguh kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Oleh karena itu, selain membaca sholawat Jibril minimal 1000 kali setiap hari, perbanyak membaca tahmid atau hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah nikmat kepadamu. Jadi kunci orang itu bahagia hidup fit dunia wal akhirah bukan diukur dari seberapa banyaknya harta yang dia punya, tetapi dari kemampuan cara dia ini bisa senantiasa mensyukuri nikmat Allah atau tidak. Orang yang diberikan sakit ketika dia bersyukur, maka itu menjadikan pahala. Orang yang ketika diuji dengan cara misalnya usahanya bangkrut, kemudian dia bersabar, dia senantiasa bersyukur, maka insya Allah orang-orang seperti ini yang akan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah. Tetapi kalau Allah sudah mencabut rasa syukur dalam diri kita, maka setiap hari kita akan senantiasa namanya tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu namanya kufur, mengkufuri nikmat Allah. Jadi apa saja di hadapannya salah. Misalnya dimasakin istrinya, masakannya kepedesan, marah-marah. Kurang asin, marah-marah. Misalnya baru pulang dari rumah, di perjalanan, kok pulang dari rumah? Pulang kerja ya maksudnya. Pulang kerja sampai rumah, mau makan nggak ada makanan, akhirnya marah-marah. Ketemu sama istrinya kok misalnya tidak memandangnya dengan wajah ceria, dia marah-marah dan sebagainya. Hidupnya senantiasa tidak pernah menerima takdir yang diberikan Allah. Na'udzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Oleh karena itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita suatu doa. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Supaya apa? Kita ini diberikan rasa cukup, rasa merasa kaya. Karena barang siapa yang merasa dirinya kaya telah diberikan nikmat Allah, maka dia tidak akan merasa kekurangan. Meskipun dia tidak punya uang, meskipun dia tidak punya rumah, meskipun dia tidak punya pekerjaan, meskipun dia tidak punya harta benda. Nah, sahabat channel Taman Surga, mari perbanyak membaca sholawat, lanjutkan. Apapun yang terjadi, pokoknya sholawat, 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 jangan sampai ditinggalkan. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa diberikan syafaat fit dunya wal akhirah dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan dalam mengantarkan video ini. Semoga Anda berkenan memaafkan. Dan terima kasih kepada semua sahabat yang sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video yang